adalah kegiatan pagi tadi oleh Pak Bupati secara resmi menyerahkan penghargaan pada sekolah-sekolah yang mendapatkan predikat sebagai percontohan satuan pendidikan aman bencana. Ini luar biasa. Ini baru pertama di Indonesia. Pertama ya. Selamat datang di PMI Kebumen Podcast. Bergerak untuk kemanusiaan, terus tebar kebaikan. Selamat malam semuanya, kita jumpa lagi ngobrol asik di PMI Kebumen Podcast. Tara, luar biasa sekali malam hari ini, meriah banget. Kita kehadiran bintang tamu yang spesial for Jakarta yang gak Mas Jamal. Iya, luar biasa, kita kedatangan tamu yang luar biasa dan sangat spesial dari PMI Pusat. Siapa Mbak Pipit? Kita sambut ada Pak Arifin. Oke. Dan satu lagi nih siapa Mas Jamal? Namanya Pak Ridwan. Ganteng-ganteng banget. Habis sholat ya Pak? Iya. Emang kalau sholat agak cerah sedikit. Iya, agak cerah ya. Bahasanya bercahaya, Pak. Iya. Karena kena air ya. Sehat untuk Pak Arifin dan Pak Ridwan. Gimana Alhamdulillah kabarnya? sehat hari ini. Alhamdulillah sehat. Ya. Setelah berkeliling-keliling ya. Ya. Gimana impression perasaannya tiba di Kebumen deh? Tadi malam sebetulnya ada acara sampai malam. Tapi karena paginya terbang ya enggak tidur. Jadi langsung ke sini dan selama perjalanan bisa tidur lah berarti. Luar biasa hari ini dan saya sangat senang. Yang membuat saya senang adalah kegiatan pagi tadi oleh Pak Bupati secara resmi menyerahkan penghargaan pada sekolah-sekolah yang mendapatkan predikat sebagai percontohan satuan pendidikan aman bencana. Ini luar biasa. Ini baru pertama di Indonesia. Pertama ya. Luar biasa sekali Kebumen. Lembur ya, koordinasi Saya Iya. terus terang menyampaikan apresiasi pada Pak Bupati, pada PMI, kemudian Dinas Pendidikan dan Pendidikan Nasional ya. Ya, oke. Oke Pak, ini berkaitan dengan SPAB ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Arifin bahwa beberapa sekolah itu mendapatkan penghargaan karena sudah memiliki komitmen ya yang luar biasa terkait dengan implementasi SPAB. Ini kita tanya langsung dengan sumbernya. Bapak, berkaitan dengan SPAB Pak, sebenarnya seberapa pentingkah SPAB itu bagi satuan pendidikan Pak? Ya, pendidikan itu tempat di mana generasi muda dididik ya. Dia bisa di sekolah, bisa di kampus. Nah, di sela-sela mereka mendapatkan pendidikan di sekolah, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Ancaman bencana, banjir, dan puting beliung apapun lah bencana. Iya. Itu bisa jadi terjadi pada saat mereka mengenyam pendidikan di sekolah itu. Nah, sebetulnya bencana seperti gempa itu bukan bencananya yang kita takutin, tapi sekolah-sekolah yang runtuh, bangunan-bangunan yang runtuh, itu yang harus kita takutin. Oleh karena itulah maka sekolah harus mempersiapkan diri agar seluruh sivitas akademikanya, siswanya, gurunya, kemudian kepala sekolah, kemudian yayasan dan seluruh komponennya harus terlatih untuk mengantisipasi risiko bencana dan juga menangani kalau terjadi bencana di sekolah tersebut. Nah, sehingga sistem harus dibangun supaya mereka lebih aman dan lebih tangguh. Gitu. Jadi pada prinsipnya ya kita juga mungkin dari Palang Merah Indonesia juga belajar dari kejadian Cianjur juga ya Pak ya. Iya, iya. Ya itu kan memang luar biasa sekali dan dan tantangannya sekarang juga memang luar biasa sekali terkait dengan SPAB ya. Ini Iya, SPAB iya. secara umum ya, Iya, dari pemerintah maupun dari stakeholder lain. Nah, kalau khusus untuk PMI sendiri Pak, ini kan sebenarnya terkait dengan SPAB ya. PMI sebenarnya sudah memiliki program yang
sudah jauh lebih lama namanya Ayo Siaga Bencana, yaitu kan juga materi Ya. salah satu materi wajib di antara 7 materi yang disampaikan di Palang Merah. Nah, bagi PMI sendiri Pak, terkait dengan pelaksanaan SPAB Pak, itu tantangannya apa saja sih? Jadi gini ya, karena mereka ini di masing-masing sekolah kan mereka punya kebutuhan yang berbeda-beda dan kapasitasnya juga berbeda. Kita menyadarin itu bahwa standar boleh dilakukan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana standar itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah. Karena kesiapsiagaan bencana untuk berbagai jenis bencana kan berbeda-beda. Beda ya. Ada satu sekolah yang dia punya ancaman bencana, ada single hazard, ada juga 2-3 ancaman yang berbeda-beda. Nah, itu harus dikelola dengan baik. Jadi kalau dulu kita pakai sekolah tangguh, sekolah Ayo Siaga Bencana, bagian dari sekolah siaga bencana, itu harus mendorong bagaimana sekolah itu bisa lebih aman, ya, bisa lebih tangguh. Kuncinya sebetulnya adalah bagaimana sekolah itu harus didorong semua murid, gurunya, untuk bisa mengkaji risiko yang terjadi di wilayahnya Oke, dan mempersiapkan apa yang harus dilakukan. Nah, referensi sudah kita sediakan, tapi kita menyadari tidak semua punya kapasitas yang sama dan tapi komitmen itu kita akan bangkitkan lagi ke depan. Nah, apalagi Kebumen ini kan menjadi salah satu pusat unggulan ya. Nah, ini harus bisa menjadi guru bangsa. Guru bangsa artinya gini, Kebumen harus bisa menjadi model yang baik bagi PMI kabupaten lain. Bagaimana sih membina sekolah siaga bencana atau SWAB itu seperti apa? Nah, tadi sudah pagi tadi kan sudah diberikan itu penghargaan oleh Bupati. Ya. Itu yang harus didorong, sekolah-sekolah yang tadi mendapatkan penghargaan itu harus bisa memberikan contoh model yang baik bagi sekolah-sekolah lainnya. Sebenarnya berbicara masalah penghargaan nih Pak ya, itu apakah sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan penghargaan ini sebenarnya sudah melakukan sudah sempurna ya terkait dengan implementasi? Pada prinsipnya kita tetap masih memiliki kekurangan Pak, tetapi dengan adanya apresiasi dari Bupati itu respon sekolah itu luar biasa. Dan harapan kita ini nanti sekolah-sekolah lain terpacu untuk ini SPAB ini. Saya lihat tadi sangat cerah. Mereka semangat sekali dan sangat bangga. Jadi memang harapannya kita memang sekolah-sekolah yang memang belum mengetahui terkait SPAB kedepannya jadi timbul penasaran ya Pak ya. Ya karena kan memang kayak contohnya Permendikbud nomor 33 tahun 2019 saja ini masih sesuatu yang cukup asing bahkan di dunia pendidikan sendiri. Gitu. Ini yang jadi PR kita ya. Iya. Untuk sekolah lebih lanjut. Berbicara mengenai kapasitas untuk Pak Ridwan, kapasitas PMI dalam penerapan SPAB ini bagaimana menurut Pak Ridwan sendiri? Ya, kapasitas ya. Kalau menurut saya sih ya, PMI ini organisasi terbesar ya di Indonesia untuk kementerian sektor ya. Dan kita lebih dari 400 kabupaten kota ya, di semua provinsi kita ada. Dan yang terpenting kaitan sama SPAB adalah menurut kami gitu ya, teman-teman relawan SPAB itu eksis di lapangan, ada gitu ya. Dan mereka terus membina jejaring, membina teman-teman, bahkan mereka punya satuan-satuan PMR gitu kan. PMR itu eksis, ada tidak ada program, PMI tetap ada di sana gitu. Jadi terlebih ketika ada sebuah upaya dorongan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, mau di tingkat apa? Kita berbicara tingkat di mula gitu ya. Kalau PMI menyebutnya mula gitu ya, di tingkat SD atau di tingkat madya, di SMP ataupun di Wira di tingkat SMA itu kan ada semua. Bahkan di perguruan tinggi juga kita dorong gitu ya. Untuk bagaimana mereka tadi melihat lingkungannya, menganalisa risikonya, bagaimana juga tindakan-tindakan yang diperlukan gitu ya. Jadi semua komponennya memang harus tahu, dan menurut saya di sanalah kekuatan PMI gitu ya, yang jelas ada gitu. Tinggal bagaimana kita memperkuat lagi gitu ya, update informasi apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu ya. Mungkin ya akses informasi biar bisa lancar misalnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi ini ya kayak tadi. Peraturan ya mungkin sekedar peraturan, tapi bagaimana peraturan itu kemudian dibahasakan,
di tingkat lokal. Nah, ini nih kekuatan dari teman-teman relawan Palang Merah Indonesia ini ada di sana gitu ya. Dan mereka selalu hadir gitu ya. Maka penting bagi kita lah untuk sebagai insan relawan kemanusiaan ini untuk bisa ya menurut hemat kami itu terus membina teman-teman relawan PMR, kemudian juga ya mengupdate ya kapasitas analisanya dan lain. Saya pikir ini bisa menjadi upaya kita juga untuk syukur-syukur kita bisa mengadvokasi gitu ya. Tapi minimal kita bisa berkontribusi untuk sekolah-sekolah yang rawan bencana di sekitar kita. Itu sih kalau menurut hemat kami. Kapasitas kita sebenarnya luas ya Mas. Iya, luar biasa sekali ya. Lantas sejauh mana nih PMI dalam penerapan SPAB? Gitu. Iya, untuk PMI sejauh mana ya? Menurut saya sih ya PMI sekarang ini memang sudah hadir untuk upaya SPAB. Terbukti tadi dari Pak Kepala Markas kita telah membuat pusat unggulan yang memang itu menjadi harapannya memang betul-betul mereka unggul. Kayak misalnya di mana kita berbicara, mungkin di sini di Kebumen juga sudah banyak ya sekolah-sekolah yang sudah teridentifikasi, bahkan ada loh jadwal kunjungan gitu ya dari teman-teman SD, teman-teman TK yang ingin tahu bagaimana sih PMI itu gitu ya, bagaimana sih pengelolaan risiko di PMI misalnya, apakah dari sisi darahnya, apakah dari sisi kebencanaannya, apakah dari sisi manajemen dan lain relawannya. Saya pikir ini juga sangat bagus. Dan dari 18 kabupaten kota itu yang telah ditetapkan gitu ya, diberikan penghargaan, itu sebenarnya hanya bagian dari permukaan es saja gitu. Bahwa ini adalah baru sebagian pucuknya ya. Tapi bahwa di bawah itu kami yakin teman-teman lebih banyak lagi melakukan aktivitas itu di seluruh Indonesia bahkan ya, nggak hanya di satu tempat gitu. Saya pikir di hampir semua kabupaten kota, lebih dari 450 kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Jadi menurut kami ketika satu message kita berikan kepada rekan-rekan semua, insya Allah lah mereka bisa menerima dan kemudian bisa dampaknya lebih jauh gitu. Ya. Berkaitan dengan kapasitas ya, saya masih ingat ya tahun 2022 kebetulan ketemu Pak Arifin juga. Waduh, di Bogor. Memang terkenal ya. Iya, kebetulan pas ngobrol sama Pak Susra saya juga suka di sebelahnya kan. Pas itu di Bogor ya Pak ya. Iya. Saya pas ikut pelatihan SPAB ya, fasilitator saat itu pelatih kita ngomong kayak gini, Mas, ada atau tidak adanya anggaran, SPAB itu harus tetap jalan. Iya. Ya. Kalau saya punya kebanggaan tersendiri, saya melihat kapasitas yang ada di PMI, kita udah pasti bisa. Ya mungkin kalau bagi organisasi lain mungkin, aduh ini tanpa anggaran apakah mungkin? Masih ada pertanyaan seperti itu. Tapi saya sebagai seorang dari PMI, saya udah pasti bisa menjawab. Kita bisa. PMR dimanapun itu sudah jalan. Dari sekolah sudah ada anggarannya ya kan, sudah masuk di rencana kerja sekolah juga. Di tingkat kabupaten juga pasti ada anggaran juga untuk PMR ya, tinggal intervensi kita aja untuk meng-up ya terkait dengan kegiatan SPAB. Jadi ketika apakah mungkin kegiatan SPAB ini bisa jalan meskipun tanpa ada anggaran ya, dari PMI ini kapasitas yang luar biasa, pasti mungkin gitu. Iya, tadi kita ada di mana-mana ya. Iya, ada di mana-mana. Sebetulnya yang terpenting kan komitmen ya. Ya, betul. Satu komitmen, dan yang kedua kalau SPAB itu sudah menjadi kebijakan nasional maka itu harus running di semua komponen. Dan PMI Kabupaten Kota harus tetap mengalokasikan pembinaan SPAB itu di dalam rencana anggaran belanja dan juga program kerja di masing-masing PMI Kabupaten Kota. Nah, oleh karena itulah memang setiap kabupaten kota harus memetakan sih PMR ini sebenarnya di mana aja, berapa unit, berapa kelompok PMR yang sudah terbentuk. Terus berapa sekolah yang bisa didorong untuk menjadi SPAB.
utamakan aja prioritas di wilayah-wilayah yang paling rawan bencana di satu kabupaten itu. Nah, kemudian dilakukan analisis, kajian, kemudian tentukan bagaimana cara SPAB itu bisa running. Menurut saya, kabupaten kota harus sudah memulai untuk memetakan itu dan memberikan pembekalan pada guru-guru pembina PMR sekolahnya itu. Saya pikir PMI pun tanpa budget pun harus tetap jalan karena kita terus komitmen. Tidak semua kegiatan harus pakai dana. Iya. Jadi ada beberapa kegiatan yang non budgeter yang kita bisa dorong. Ya. Dan kita harus tingkatkan kemandirian sekolah juga. Kalau memang ada dampak untuk pembiayaan karena atas konsekuensi, misalkan contoh harus bikin peta, kan harus ada modal untuk bikin peta ya. Ya biar sekolah itu yang mengalokasikan. Kita harus mengadvokasi bahwa peta itu penting dan harus dipasang di tempat strategis. Nah, ini didasarkan atas kajian, pemetaan dan lain-lain harus dilengkapi di sekolah itu. Nah, ini paradigma baru ya. Jadi paradigma lama itu harus dibuang. Jadi yang namanya kegiatan itu harus ada anggarannya. Sebenarnya memang kalau misalkan kita berpikir mungkin kreatif ya dan memanfaatkan kapasitas yang ada, ya bisa lah, maksudnya kita mengadakan kegiatan bahkan bisa free ya, walaupun misalkan menggunakan anggaran pun sebenarnya juga bisa ditekan ya. Kayak contoh ini saya mendapat ilmu juga terkait dengan simulasi, Pak. Sekolah-sekolah itu ketika mau mengadakan simulasi ya pasti yang pertama ditanya adalah simulasi aja. Pertanyaan pertama adalah budgetnya berapa ya? Karena sekolah-sekolah dalam melaksanakan simulasi itu masih lebih banyak menunjukkan kayak semacam show off ya. Jadi pakai ambulan, pakai pemadam dan lain sebagainya. Padahal kalau misalkan berbicara masalah SPAB, pada prinsipnya kan yang namanya SOP ini simulasi ini bisa gratis dengan syarat memang langkah-langkah sebelumnya itu sudah tersusun, kajian risikonya ada, SOP-nya juga ada. Ini kan petanya udah ada. Petanya sudah ada. Itu Dan kan, juga harus dipilih yang teknik-teknik aja yang sederhana aja. nah, tempat itu ya. Misalkan upaya apa yang harus dilakukan tiba-tiba pada saat anak-anak siswa belajar, gempa terjadi, apa yang dilakukan itu bagian dari simulasi. Kemudian pihak sekolah harus membunyikan beberapa sirine supaya, itu harus didorong. Kemudian juga jalur evakuasi di sekolah itu arahnya kemana aja ke titik kumpul itu juga harus didorong. Jadi tidak semuanya harus dengan ambulan, harus dengan apa. Jadi dilihat konteksnya. Dilihat konteksnya. Jadi ya memang sebenarnya kan simulasi itu kan memang tujuannya ya supaya misalkan siswa itu tahu ketika gempa apa, kapan, di mana harus ngapain, termasuk dengan guru kayak gitu kan. Kalau di beberapa simulasi kalau paradigma lama ya, saya juga pernah melakukan seperti itu. Jadi ketika simulasi itu fokus di siswanya. Gurunya juga perlu. Gurunya itu mereka juga perlu membuat satu struktur di mana guru menginisiasi. Setiap siswa ambil inisiatif untuk upaya penyelamatan mandiri sambil menunggu perintah-perintah lanjutan dari guru dan juga istilahnya tim siaga bencana berbasis sekolah lah. Jadi semua juga berperan kan? Iya. Karena di sekolah itu ada banyak komponen kan, mulai dari kepala sekolahnya, gurunya, guru pembinanya, misalnya. Siswanya juga mungkin ada yang siswa kelas tinggi, kelas rendah, kelas tengahnya. Nah, kira-kira cara menyampaikan informasi itu juga perlu sebuah kesepakatan gitu ya, atau bagaimanapun caranya ketika dalam kondisi darurat itu pasti bagaimana panik itu nggak dikedepankan, itu kan juga kan the way communicate kan juga penting gitu ya. Selain semua unsur yang ada, jadi saya pikir SPAB ini sebuah pendekatan yang wajib lah kita dukung gitu ya di semua lini. Begitu ya. Jadi kalau misalnya mau simulasi itu memang sebenarnya semua warga sekolah itu wajib ikut sebenarnya ya. Jadi bukan hanya sekedar siswa, tapi bahkan guru pun sebenarnya memiliki tanggung jawab, bukan hanya kita di dalam kelas, itu bahkan sampai dengan mereka dijemput oleh orang tuanya misalkan, itu masih
masih Ya. sejauh itu sebenarnya Betul. tanggung jawab orang tua di sekolah kayak gitu. Jadi tanggung jawab guru maksudnya. Jadi memang yang namanya simulasi itu bisa memang dibuat benar-benar tanpa anggaran dengan syarat memang ada hal-hal yang memang harus dilaksanakan terlebih dahulu, dan itu memang secara umum melibatkan semua warga sekolah. Iya. Seperti itu. Ini Bapak mantan guru ya? Oh iya. Kayaknya fase ya, Kayaknya kalau mau sekolahan dari fase hati ya. banget ngomongnya, Pak. From the heart ya. Alhamdulillah 3 tahun jadi Oh guru. iya. Bagus lah itu, mulia lah ya. Iya. Oke Karena Pak. pada dasarnya kita juga semua guru ya. Guru iya. Ini dulu juga guru. Oke, kita Saya semua juga harus pernah bisa jadi guru. Iya, Pak. Guru bangsa. Guru bangsa Masya Allah. Sehingga anak-anak harus dididik. Yang paling penting adalah mereka harus bisa tahu apa yang dilakukan kalau terjadi bencana. Menyelamatkan diri sendiri. Setelah selamat diri sendiri, menyelamatkan teman sebayanya yang ada di sekitarnya. Itu kalau di sekolah ya. Kemudian di kelasnya, di luar kelasnya. Kalau di rumah ya nyelamatin diri sendiri dan anggota keluarganya. Itu aja yang terpenting. Nah, sistem dibangun. Iya. Nah, kalau perlu ya harus tentuin bulan apa. Dari setiap bulan itu mereka harus uji coba. Coba. Dari jalur evakuasi, dari peringatan dininya, dari istilahnya penggunaan beberapa tanda-tanda upaya penyelamatan dan lain-lain. Iya. Ya, Ngena Oke. ya dari hati ya. Enak Gurunya gitu. banget iya. ya, ya. Cukup berasa. Beda emang kalau Beda bapaknya dari emang, hati itu. Iya. Iya. Sejauh mana SPAB ini diterima Pak oleh pembina yang ada di satuan pendidikan itu? Ya harus diterima. Ya, menurut saya sih tidak ada yang menolak ya konsep itu, karena konsep SPAB itu membangun sekolah tangguh. Ketangguhan itu harus didorong mulai dari diri sendiri. Setiap siswa, guru, ayo bikin with me, mulai dari diri kita. Jadi kalau kita sudah memulai mindset kita rubah, ayo bagaimana membangun sekolah tangguh itu seluruh komponen harus bergerak. Mulai dari pemilik sekolah, owner dari sekolah itu misalnya yayasan. Dia tidak bisa bangun sekolah salah-salah. Bangunan konstruksinya harus memenuhi standar Iya. aman bencana ya. Kalau terjadi kelemahan di sana sini harus di retrofitting, dikuatkan. iya. Itu penting ya. Nah demikian juga dia harus membangun sekolah dengan model nggak bisa sekolahnya banyak ruangannya hanya satu jalur evakuasi satu iya. tangga aja, apalagi itu bertingkat ya, itu nggak bisa. Itu dia harus melakukan itu, titik kumpul. Nah gurunya membangun sistem bagaimana dia bisa menentukan membentuk task force sebagai contoh. Jadi harus memfasilitasi anak-anak sekolah untuk bisa menjadi tim penolong bagi kelasnya. Kalau perlu di kelas itu ada tim satgas ya, setiap hari bisa berganti-ganti. Kotak PP ada di setiap ruangan ya kan. Helm upaya penyelamatan ya. Konstruksi meja untuk penyelamatan juga harus kuat. Nah, kayak gitulah. Nah, Bisa itu sebetulnya bentuk checklist ya, Checklist, supaya kalau ya. terjadi apa-apa dan negara kita memang harus memulai itu karena kita tahu kita rawan bencana. Oke, luar biasa sekali ya sebenarnya ya, memang terkait dengan SPAB dan juga tantangannya juga luar biasa juga ya Pak ya. Iya, iya. Nah ini berkaitan dengan SPAB Pak, di PMI Pusat sendiri kira-kira apa sih yang mau dilakukan terkait dengan SPAB di tahun 2024? Bocoran nih ya. Ya bocoran nih. Siapa tahu kita bisa gabung. Beliaunya ini Oh ya Pak. sebagai KTPB. Oke, Pak Apa sih Ridwan. ya yang udah kita lakukan ya? Pertama, di PMI Pusat itu sebenarnya kita sudah ada PIC untuk SPAB itu ya. Jadi bagaimana komunikasi PMI Pusat dijalin gitu ya dengan kemitraan itu terus kita tingkatkan. Bahkan untuk koordinasi dengan Kemendikbud, Seknas, SPAB itu juga terus terjalin gitu. Hampir setiap minggu lah kita ini personil kita juga diundang untuk bisa berkontribusi terhadap ya pembuatan panduan atau evaluasinya dan lain. Saya pikir
Mas Mujtahidin gitu ya. Ini salah satu personil kami yang attach terus dengan SPAB nasional, sekretaris nasional itu selalu ada di sana. Kemudian juga kaitannya dengan rencana di 2024, sebenarnya kami dalam setiap upaya gitu ya, kami kan berintegrasi juga dengan relawan ya, relawan yang selama ini di terdepan frontline itu nanti akan kami briefing lagi setiap untuk tahun 2024 gitu ya. Mereka akan kita informasikan bagaimana SPAB ini untuk bisa diperkuat. Kita nggak tahu nanti apakah kita bisa online ataupun offline gitu ya. Karena dalam jumlah kapasitas besar juga kita tahu tahun depan itu kan ada pemilu gitu yang kita juga kadang-kadang harus berpikir untuk tidak membawa massa besar gitu, tapi paling tidak message yang akan kita berikan itu sampai di sana. Mungkin kita akan bisa online dan lain ya untuk bisa mengupgrade itu. Kemudian juga beberapa panduan yang kita miliki akan kita sebar lah ya. Mungkin kalau sebelumnya kita ada Ayo Siaga Bencana dari yang lain-lain, termasuk juga game-game yang sudah kita punya untuk mainstream dengan kebencanaan, itu juga akan kita perluas melalui cakupannya melalui ya online paling tidak ya, untuk bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Itu memang jalur yang termudah gitu ya, dan termurah kali ya kalau untuk kita lihat strateginya. Dan makanya untuk satu kanal web atau online itu akan kita create satu tersendiri, dan informasi-informasi SPAB bisa akan terlihat dalam satu pot di sana gitu ya. Dan ya termasuk semua panduan dan KIE informationnya, KIE apa ya itu informasi edukasi dan itu semua akan ada di sana ya. Selain ya tahun depan kan kita ya harus mainstream juga dengan beberapa aktivitas kita. Mungkin lebih banyak SPAB terhadap isu-isu di lingkungan juga akan kami naikkan gitu ya, bahwa setiap organisasi juga berbicara tentang climate misalnya, bagaimana sih di tingkat anak-anak muda gitu ya, terus teman-teman wira, teman-teman yang lainnya itu juga berpikir ke arah sana, bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita yang dengan baik ya, minimal untuk di lingkungan sekolah lah, kita nggak usah kemana-mana dulu, kita berbicara tentang climate dan lain, bagaimana ini bisa diintegrasikan dengan SPAB dan lain. Mungkin itu sih Mbak. Mungkin tambahan ya dari pusat. Ya. Sebetulnya kalau kita lihat kan sudah ada e-learning ya tentang SPAB. Ya. Kita akan dorong, kemudian e-learningnya kita akan sesuaikan dengan kurikulum dan panduan modul yang sudah dibuat oleh Seknas. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melakukan penguatan untuk pusat pengetahuan dan inovasinya PMI Pusat, di mana konten-konten SPAB itu harus mendominasi. Jadi misalkan contoh pembelajaran baik dari Kebumen ini nanti harus kita masukkan di sana. Yeah. Gimana sih cara merunning pengalaman Kebumen dengan dukungan Palang Merah Jepang ini kok bisa mendorong sampai SPAB eksis misalkan. Nah itu akan kita dorong. Nah yang berikutnya adalah kita perlu, tadi udah ditambahkan, harus ada roster ya. Jadi istilahnya pool of talents, jadi semacam kayak pools atau pembentukan kelompok-kelompok dari mereka-mereka yang punya talenta sebagai fasilitator SPAB untuk dibangun sebagai task force. Nah ini yang akan jadi jadi mentor ya. Jadi dia akan memberikan mentoring, coaching pada calon-calon fasilitator yang lain. Nah, oleh karena itu ditambah tadi beberapa program harus running ini, dan di divisi relawan juga harus kita dorong. Terus terang kita harus perbesar lagi ini ya. Melibatkan semua bidang ini ya Pak ya. Ya. Harus. Siap-siap ini. Siap ini. Dan Kebumen harus siap-siap juga jadi tempat model belajar. Nanti kalau ditanya
oh suatu saat ayo kita adakan webinar untuk pembinaan SPAB di wilayah regional Sumatera. Nanti siapa yang bicara, misalnya Kebumen, kemudian satu lagi misalnya Malang ya, nanti supaya mereka bisa belajar dari apa yang dilakukan lah di sini. Gitu. Oke. Siap. Iya. Jadi teman-teman ya, jadi memang ketika memang ingin belajar SPAB ya, memang dari PMI sendiri sudah menyiapkan sebuah media, tadi ada e-learning, Iya. pustaka PMI juga ada Ada beberapa panduan-panduan iya, SPAB juga ada ya. panduan SPAB juga ada, terus di kalau yang Seknas itu juga ada, bukan aja Seknas SPAB juga di situ juga sudah banyak modul-modul terbaru dan media-media KY juga banyak. Dan kalau misalkan nanti dari sekolah Bapak atau Ibu ingin melakukan evaluasi mandiri terkait dengan SPAB, itu bisa install juga aplikasi Inaris juga, di situ Ya, ada evaluasi SPAB. Itu nanti di situ juga akan ya sebagai parameter lah. Oh, ini sekolah kita sudah aman atau belum kayak gitu. Iya. Betul. Iya. Iya, karena banyak juga orang yang belum tahu kan bagaimana sih wilayahnya atau sekolah itu gitu ya, Iya. paparannya atau resikonya. Nah, ya Inaris ya salah satu aplikasi yang membantu kita untuk tahu. Ya kalau orang situ gitu kan, kalau ada Iya. tamu misalnya yang ke situ kan dia juga nggak tahu gitu ya. Hmm. Jadi ya itu salah satu ya menurut kami aplikasi yang cukup mumpuni ya. Iya. Untuk kita bisa tahu wilayah di mana kita berada. Ya, kayak Kebumen ini, kebetulan saya belum cek ya. Kalau buka mungkin akan langsung kelihatan warna oranye atau warna Iya. kuning atau warna apa gitu ya. Iya. Gitu. Luar biasa ternyata, Mas. Atau kedetek nih Kebumen pink gitu ya. Apa itu? Topan ya, topan. Oke, upaya PMI Pusat nih agar SPAB ini menjadi program yang masuk di kabupaten atau kota. Bagaimana Pak Arifin? Ya itu tadi barangkali nanti divisi relawan dan divisi PP bisa membuat surat edaran. Kan kita udah punya ini kerjasama MOU dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Itu menjadi dasar, apalagi sudah ada PKS-nya. Nah, PKS ini juga men-state atau menyatakan secara tegas bahwa kerjasama itu didorong untuk peningkatan kapasitas pengelolaan SPAB, ya kan? Nah, ini harus dijawab ini oleh kabupaten kota karena mereka yang punya wilayah, mereka yang sebagai operator. Nah, mereka harus memasukkan itu mulailah dari misalkan sosialisasi atau BIMTEK pada guru pembina PMR. PMR-nya yang belum aktif diaktifkan, ya. Yang belum dibentuk harus dibentuk, harus mulai. Kemudian di PMR ini bisa didorong nanti menjadi motor penggerak untuk SPAB. Kalau di PMI kayaknya lebih mudah karena kita punya sistem. Kita berharap semua PMR yang sudah ada PMR-nya, kelompok PMR itu harus sebagai SPAB. Nah, di mana ada SPAB tapi kelompok PMR-nya belum ada, maka dibentuk PMR supaya bisa lebih berkelanjutan ya. Dan ini nanti perlu surat edaran nih, jadi harus didorong dengan surat edaran yang lebih masif lagi, mengingatkan pada mereka untuk pendataan database-nya, ya pemetaan risiko, terus guru pembinanya sudah ada belum? Mereka masih perlu enggak? Kalau mereka masih perlu, nanti pusat fasilitasi dengan BIMTEK ya, bimbingan teknis ya. Kemudian kalau mereka perlu untuk bagaimana melakukan kajian risiko, ya kita lakukan BIMTEK lagi. Intinya bahwa kita sudah committed untuk mendorong SPAB sebagai program unggulan. Apalagi di divisi relawan ada pembinaan PMR melalui PMR. Ya. Jelas ya semuanya ya Bapak. Ini PMI ya itu secara khusus memang memprioritaskan SPAB untuk menjadi program unggulan ya. Iya. Apalagi memang dengan beberapa yang menurut tadi disampaikan keberhasilan ya, contohnya ya Kebumen ya. Iya, jadi udah kami harapkan juga ya kita memang juga masih terus berbenah Pak, karena dengan apa yang sudah kita jalankan sejauh ini juga kita memang masih perlu banyak introspeksi dan juga banyak hal yang masih perlu diperbaiki lah seperti itu. Iya. Termasuk juga tidak hanya sekolah ya, tapi kampus juga. Iya. Nah ini kampus nih. Jadi sebenarnya satuan pendidikan itu bukan hanya di sekolah saja ya teman-teman. Jadi kampus juga
tempat ngaji di rumah itu juga termasuk, karena satuan pendidikan itu bukan hanya fokus kepada pendidikan formal, tapi juga Ya, non formal. non formalnya juga. Pesantren. Jelas masuk. Misalkan PAUD ya. PAUD, Atau teman-taman bermain taman bagi anak-anak bermain, ya. Iya, Jadi ya harus didorong. iya. Ya, harus didorong. Oke, Pak. Dengan apa yang sudah PMI Kabupaten Kebumen melaksanakan ya, maksudnya dengan dukungan dari Palang Merah Jepang ini ya, bagaimana Bapak melihat SPAB di Kebumen, Pak? Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Ya. Saya juga terima laporan-laporan dari program, karena dari kawan-kawan dengan kan kita ada di sini program manajernya, ada laporan ke saya juga bahwa ya hasilnya luar biasa. Artinya ini jangan sampai terhenti, walaupun udah selesai misalkan kan harus tetap didorong. Dan nanti kawan-kawan di sini termasuk Mas Jamal ini juga sebagai motor penggerak. Dan nanti kita akan bangun sistem roster yang kuat. Jadi misalnya Mas Jamal ini ada di Kebumen, nanti yang di Malang siapa? Yang di Jogja siapa? Yang di Semarang siapa? Itu harus ada pelatihan pelatih, pelatihan instruktur, pelatihan fasilitator. Nah, ini harus punya pengetahuan standar. Kalau perlu ya mereka harus disertifikasi. Nah, rencana ini kan nanti ada sertifikasi untuk guru-guru pembina, dan juga mungkin pengelola ya perlu disertifikasi juga untuk SPAB-nya. Gitu. Jadi kesimpulannya ini Kebumen A+ atau A atau B atau B+ gitu ya. Iya, ini cara nilainya berapa nih, Pak? Ini kalau Ini maksa ini, nilainya Pak. Ini agak Kalau maksa ini. kalau A+ enggak ada ya. Yang ada A. Oke, kita kasih A aja. Luar biasa Kita kasih A sekali. aja. Luar biasa sekali Kebumen. Bangkit terus ya Mas Jamal, Bangkit luar terus, biasa sekali. semangat terus ya. 25 jam nonstop. Aduh, Tapi harus komitmen yang konsisten ya. Iya. Ibarat iman itu kan udah naik turun. Nah, ini harus dibangun terus. Iya. Artinya gini ya, artinya. Ini hal yang baik, hal yang sangat positif. Kita harus ikhlas. Mas Jamal juga harus ikhlas menerima kenyataan, mendedikasikan Mas Jamal sebagai fasilitator SPAB ini harus tetap konsisten, istiqomah istilahnya. Kalau kita lakukan dengan istiqomah, dengan ikhlas, itu moga-moga lah sebagai jariah lah ya. Dan apalagi kita ini adalah menyelamatkan mereka-mereka yang berada di wilayah-wilayah yang rawan bencana. Kalau mereka punya pemahaman dan mereka juga membangun sistem tata kelola satuan pendidikan yang lebih aman, itu artinya untuk kemaslahatan dan juga keamanan dan ketangguhan mereka sendiri. Tuh. Luar biasa sekali ya. kan? Mantap. Iya. Dikerak langsung nih, harus komitmen Mas. Iya. Oh ya, betul. Ini Jangan sampai di downgrade nanti. Iya. Iya. Ya. Kalau saya sih menambahkan sedikit aja ya. Tadi yang Kebumen kan udah bagus ya, dari sisi fasilitatornya, dari sisi implementasi di lapangan, Komitmen pengurus. komitmennya dan ada. Cuman ini tadi tantangannya adalah bagaimana kita menjaga ini gitu. Menjaga kemudian juga menyebarluaskan lagi gitu ya. Jadi jangan sampai di Kebumen ini cuma ada Jamal aja misalnya gitu kan sebagai fasilitator. Jadi Jamal yang lain-lain itu juga harus kita ciptakan gitu ya. Untuk bisa lebih berdaya gitu ya, guna dan lain-lain maksimum. Dan saya pikir ini bukan nggak mungkin lah, pasti PMI ada sistem pemberdayaan, sistem regenerasi. Seperti saya Mas Arifin juga nanti juga kita lagi ya harus menjadikan orang lebih dari kita gitu ya. Berkait dengan SPAB ini tambah sedikit cerita kemarin Pak. Ya. Jadi kita sowan ke Dinas Pendidikan terkait dengan rangkaian Hari Guru. Ini dari PMI ya terkait apa SPAB? Mas Jamal, hari Senin besok kita mau mengumpulkan semua kepala sekolah Kabupaten Kebumen untuk SMP dan beberapa SD. PMI masuk. Iya. Keren lah. Iya langsung kayak gitu. Harus ditangkap itu. Iya. Kita langsung hadir Pak. Oke, kita siap. Kita sampaikan terkait dengan SPAB. Tapi kita fokusnya kalau SPAB kan secara umum mungkin waktunya tidak nggak cukup Pak. Iya. Akhirnya kita sampaikan berkaitan dengan
bagaimana pendidikan kebencanaan ini masuk di kegiatan belajar mengajar. Nah, kebetulan kan dari Palang Merah Jepang itu ada buku panduannya tuh, ya kan? Kita mencoba berbagi terkait dengan buku itu. Materi belum selesai sudah ada guru mendekat. Mas Jamal, besok tolong saya mengumpulkan semua guru sekolah saya kumpulkan hadir. itu. Tolong diajari terkait dengan Nah. cara menerapkan ini nih. pendidikan kebencanaan. Itu langsung Pak kemarin. Pak. Ini kan luar biasa semua. Betul. Itu artinya udah mengalir ya. Tadi ilmu harus mengalir sampai jauh ya. Artinya kalau ilmunya mengalir tidak mengendap itu ya itulah itu pemberdayaan, proses pemberdayaan itu berjalan. Dan apa yang saya tangkap adalah ini sebenarnya guru-guru itu peduli terhadap keselamatan, peduli terhadap isu-isu kebencanaan, Oh, Pak. iya. Cuma memang kalau menurut saya sih akses informasinya itu yang menurut saya Channelnya masih di mana? terbatas. Iya, aksesnya. Akses Ya. informasinya itu. Ya kalau gitu perlu juga nanti didorong untuk membuat channel feedback ya. Oh, bisa. Tidak apa-apa. PMI harus mendeklir bahwa PMI harus menjadi Center of Excellence SPAB. Tempat mereka bertanya, tempat mereka mendapatkan referensi. Iya. Jadi harus menjadi fasilitator. Kita memfasilitasi, melakukan pendampingan pada semua sekolah. Sekolah di sini berapa tuh Kebumen total? Kemarin sih hanya untuk SMP saja ya sekitar 120-an. Nah, terus total SD, SMP, SMA. Itu saya nilainya. Itu sekitar 770 Nah, lebih. berapa persennya udah tergarap? Masih sedikit. Masih. Kok kita yang tanya ini ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini harus artinya bahwa sekian persen masih ada PR panjang di depan. Betul. Nah, ini yang harus kita dorong supaya kawan-kawan di sini lebih teman-teman. Jadi kalau kita sudah bekerja dengan baik, PMI pusat juga tidak akan membiarkan artinya. Kita akan dorong gimana sih ke depan supaya kawan-kawan nanti yang sudah melakukan tugasnya dengan baik, ya nanti Mas Ridwan ini dialokasikan untuk sertifikasi ya, supaya untuk pengakuan dan mobilisasi nanti. Ya. Jadi sekolah-sekolah mana yang memang perlu, PMI provinsi mana yang perlu, nah nanti kita mau mobilisasi orang-orang yang memang sudah punya pengalaman, karena mobilisasi mereka tidak punya pengalaman tidak bisa. Jadi pembelajaran berbasis pengalaman itu lebih kuat. Apalagi kawan-kawan yang punya sebagai fasilitator dan dia punya pengalaman mengawal program SPAB ini di sekolah-sekolah maupun kampus. Mantap. Luar biasa sekali Mas Jamal. Kita Ya. harus siap-siap 25 jam nonstop Oke, nih. siap. Kita yang kasih penugasan malah ya. Iya. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan program-program yang udah disampaikan dan bocoran tadi di 2024 semoga terlaksana ya Mas Jamal. Iya. Siap-siap Jadi selalu. penyemangat juga ya Pak ya. Ya. Semangat baru besok di 2024. Siap. Udah kesimpan nih di sebelum Desember. Iya. PR-nya udah disimpan dulu. Udah kelihatan tuh timeline-nya merah semua sampai dan akhir tahun. Oke, mudah-mudahan sih program kita berjalan hingga nanti Ya. PMI terus mengudara semakin tinggi lagi, tinggi lagi, tinggi Oke, lagi. siap, Mudah-mudahan siap, tercapai siap. dengan Amin. program-program yang terencana di tahun besok 2024 tentunya dengan kesimpulan Kebumen diberi nilai A. Tentunya kita harus lebih semangat lagi ya Oke, Mas Jamal. siap. Baru itu. Jangan sampai jadi B. Oke. Walaupun luar biasa sekali. Terima kasih Pak Arifin, terima Terima kasih Pak kasih, Ridwan kedatangannya di terima Bangku kasih. buat memotivasi kita lebih Iya, ya Mas Pak, Jamal. supaya lebih banyak bergerak. Oh iya. Jangan lupa nih mampir di Morosuta. Ya, ya. Nah, ini rencana kita mau ke sana kan? Oke. Oh ya, kita Iya. mau mampir-mampir ke sana. Luar biasa sekali. Terima kasih waktunya Pak Arifin, Pak Ridwan. Kita terima jumpa kasih lagi di banyak. next time waktu dengan Terus kesempatan. bergerak ya, insyaallah. Siap. Kami undur diri semuanya teman-teman di PMI Kubanun Kesel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.